night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita siap memuji Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semuanya katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari lebih lagi jemaat katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah?
Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat cela. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes,
Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terkadang di dalam kehidupan kita, seringkali kita merasakan susah, sukar, dan itu bisa membuat kita frustasi, bingung ataupun kecewa dengan kehidupan ini. Dan seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti yang kita bisa pegang, yang bisa kita percayai bahwa Dia adalah Allah yang baik. His goodness is for everlasting. He will never leave you. He will never forsake you. Thank you, Jesus. Hallelujah. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord Jesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami hampiri tahta-Mu yang kudus. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Come on. I've known you as a friend. The goodness of God. Sing all my life you have been faithful. Thank you. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus, all my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Come on. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life, Jesus. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good.
have been faithful. Yes, you have, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing, let's declare. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Lebih lagi katakan. Your goodness is running after me. Thinking about goodness. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Must sing all my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sing, I will sing. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi dengan imanmu katakan, I will sing of the goodness of God. I will sing, Jesus. Come on, sembah Tuhan kita. Mari naikkan sembahmu. Jesus, I will sing your goodness in my life. You will never leave me, Jesus. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Biarlah Jesus, your goodness, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau mengurapi setiap kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Thank you, Jesus. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita dengan segenap hati. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Saya bersuka cita hari ini bisa menyampaikan sedikit firman Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kalau saya bisa menyampaikan sedikit firman-Mu, semua itu karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu. Bapak ampuni segala dosa kami, Engkau urapi kami, Engkau jamah kami, lindungi kami dan sertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai orang Kristen yang bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena hidup ini sulit, susah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk dunia ini. Tapi karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Tuhan anugerahkan melalui anaknya yang tunggal, yaitu dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Kalau kita bicara mengenai hidup harus punya tugas dan tanggung jawab, kita bisa baca di firman Tuhan di Matius 25 ayat 14 sampai 21, yaitu mengenai perumpamaan tentang talenta. Setiap kehidupan kita diberi talenta oleh Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan. Contoh, saya sejak kecil diberikan tanggung jawab. Sebagai anak, saya harus belajar, saya harus pandai. Sudah besar, saya harus bekerja. Saya harus mencari makan. Kita harus punya tanggung jawab. Jadi di Matius 25 ayat 14 sampai 21 perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ya. Jadi setiap orang dalam hidup ini harus mempunyai tanggung jawab. Sebagai anggota keluarga. Kita sebagai anggota keluarga, sebagai anak, atau sebagai ibu, atau sebagai ayah, kita punya tanggung jawab. Sebagai anak, kita harus taat kepada orang tua, harus menghormatin orang tua. Sebagai ibu, dia punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebagai ayah, dia sebagai imam, dia juga bertanggung jawab mengenai ekonomi. Semuanya menjadi tanggung jawab ayah, imam. Dan sebagai warga negara, kita sebagai warga negara juga kita harus NKRI. Sebagai masyarakat kita juga harus punya kepedulian di lingkungan kita. Jadi dari akibat tidak adanya tanggung jawab, itu merugikan kehidupan kita. Yaitu kita hilang kepercayaan, hilang kesejahteraan, hilang sukacita. Jadi kita harus punya tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, yang pertama, di Matius 25 ayat 14 sampai 15 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Waktu saya kerja, bos saya ke luar negeri, dia mempercayakan semua apa yang ada kepada pegawainya. Begitupun Tuhan. Yang seorang diberikan 5 talenta, ayat 15, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi, kalau kita kerja di perusahaan, kalau kita bertanggung jawab, bos kita tahu kemampuan kita. Kemampuannya 5 dikasih 5, kemampuannya 2 dikasih 2, kemampuannya 1 dikasih 1. Saya waktu kerja, saya punya tanggung jawab sangat besar. Dari kecil saya punya tanggung jawab sangat besar. Perusahaan masuk jam 8, sebelum jam 8 saya sudah standby. Bahkan jam 7 saya sudah sampai kantor. Itu menjadi tanggung jawab kita. Seberapa gaji, berapapun gaji yang diberikan oleh perusahaan, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mampu. Kita harus menunjukkan. Ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, Pak, saya melayani di satu gereja. Pemimpin saya lihat nggak benar. Pemimpin saya lihat ada penyimpangan. Waktu dia komplain, dia dikatakan sama hamba Tuhan itu, kamu tidak boleh menghakimin orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan Daud tentang Saul, itu jelas sekali. Kita tidak boleh menghakimin hamba Tuhan yang diurapin. Terus dia tanya, gimana Pak kalau menurut Bapak? Saya bilang, kita dalam pelayanan, kita memang harus menderita. Kita harus menghilangkan kedagingan kita. Kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mengetahui Taurat yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi, waktu saya masih muda, saya bekerja di sekuler, saya lebih dihargai, saya lebih dihormatin. Kalau saya menghasilkan, saya punya integritas, perusahaan atau bos saya menghargai saya, menghormati saya. Tapi kalau kita di rohani, beda. Karena kita masih di dunia ini. Penderitaan itu pasti ada. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat hati kita. Seperti di Daud, di Korintus, di Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan. Tuhan melihat hati Daud. Dia berkenan dan melakukan kehendak Allah. Jadi di Matius 25 ayat 14-15 dikatakan, tanggung jawab diberikan Tuhan kepada orang percaya. Yang berikutnya, bertanggung jawab untuk mengusahakan. Kita harus dikasih tanggung jawab oleh Tuhan atau perusahaan atau bos kita. Kita harus bertanggung jawab untuk mengusahakan, menghasilkan. Matius 25 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi, setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita diberikan satu tanggung jawab. Kemampuan kita berapa Tuhan tahu.
Tuhan tahu. Saya waktu di perusahaan, saya megang di satu seksi. Begitu saya bisa mengatasin seksi itu, saya bisa ditambahin seksi berikutnya, akhirnya saya diberikan satu tanggung jawab, satu departemen. Begitu Tuhan, kalau memberikan satu tanggung jawab, kita harus mengusahakan. Sebagai orang Kristen, kita harus bertanggung jawab. Jadi, firman Tuhan, sebagai orang Kristen, firman Tuhan itu menjadi landasan penting. Landasan penting. Yosua 1 ayat 8-9 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita nggak boleh memperkatakan Taurat ini. Kita harus merenungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam kehidupan orang Kristen kita harus memperkatakan kitab Taurat ini. Dan kita melakukan, ya maksudnya kita harus membaca firman. Kita harus mempraktekkan firman itu. Kita harus berdoa. Kita harus mempraktekkan apa yang kita doakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan itu pasti menyertai kita. Kemanapun kita pergi. Jadi nggak usah takut. Kita nggak usah mencari satu kesalahan orang lain. Melihat orang lain salah, itu kita nggak perlu. Ya. Jadi dalam pelayanan juga seperti itu. Kita kadang-kadang melihat orang lain kok lebih enak, lebih apa. Tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Itu kalau kita bertanggung jawabkan, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita nggak perlu cari kambing hitam. Ya. Kita harus sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan melayani Tuhan punya motivasi. Nanti kalau sudah nggak dikasih jabatan, dia kecewa. Dia langsung pergi, menghilang tanpa jejak. Contoh kerja keras. Contoh kerja keras. Ada dua. Yang pertama semut. Yang kedua Rut. Rut, kalau kita tahu ceritanya Rut, dia taat kepada ibu mertuanya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita baca di Amsal 6 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, hai pemalas. Jadi kita kalau dianggap pemalas, pergilah kepada semut. Kita harus mencontoh semut. Perhatikanlah laku dan jadilah bijak. Jadi kalau kita tahu kehidupan kita nggak boleh malas. Supaya kita bijak. Amsal 30 ayat 25 dikatakan, semut, bangsa yang tidak kuat. Dia kecil, nggak kuat. Tetapi dia menyediakan makanan di musim panas. Di musim sulit, di musim panas, dia menyediakan makanan. Begitupun kehidupan kita. Saya sering memberi contoh-contoh kepada anak-anak muda, kepada anak saya. Kita waktu muda, kita harus kerja keras. Kita harus menabung. Contoh kehidupan saya. Saya sekarang sudah pensiun. Saya sudah tua. Tapi Tuhan pelihara saya. Tuhan melindungi saya. Sampai detik ini Tuhan memberi makan minum secukupnya kepada saya. Puji Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita nggak boleh malas. Kita harus belajar seperti semut.
sikap hamba yang terakhir. Nah, sikap hamba yang terakhir ini di Matius 25 ayat 18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Dia menggali lubang supaya talenta yang diberikan kepadanya itu, hamba ini yang terakhir ini, disimpan supaya nggak hilang. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Disembunyikan supaya nggak hilang. Ini kebodohan dan kemalasan. Jadi dia malas untuk mencari, mengusahakan apa yang diberikan tanggung jawab Tuhan kepada kita. Dia tidak mau berusaha. Dia selalu mencari alasan. Dia selalu berpikir negatif. Ini sikap hamba yang terakhir. Jadi kita harus punya tanggung jawab. Hasil dari sebuah tanggung jawab, yaitu orang yang mengusahakan akan menuai hasilkan. Jadi orang yang mengusahakan, setiap jerih payah kita, itu akan menghasilkan. Tuhan pasti memberkatin. Jadi tadi dijelaskan kita harus mengatakan Taurat itu. Ya, kita harus melakukan Taurat itu. Di Matius 25 ayat 19 dan 20, firman Tuhan mengatakan, lama sesudah itu pulanglah Tuhan. Hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi diadakan perhitungan. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5. Yang 5 datang membawa 5. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta. Jadi perhitungan. Tuhan memperhitungkan apa yang sudah diberikan. Matius 25 ayat 21 firman Tuhan juga mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia anggap baik dan setia karena menghasilkan. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi setiap kita, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang diusahakan, baik di dalam dunia maupun di dalam rohani, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Ini mengenai kerajaan surga. Jadi kehidupan kita harus sungguh-sungguh, harus bekerja keras, punya tanggung jawab. Pelayanan juga kita harus punya tanggung jawab. Jangan melayani asal dilihat orang, punya motivasi enak, mau menerima tapi tidak mau memberi. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan tidak memberi apa yang menjadi kewajibannya, seperti dalam kehidupan kita ini Tuhan memberi kita berkat dan kita harus mengembalikan milik Tuhan, tapi tidak pernah melakukan. Saya di hari-hari tua ini Tuhan jaga saya. Tuhan melindungi saya, Tuhan menyertai saya. Karena waktu muda saya kerja keras. Saya tidak memperhitungkan apa yang orang berikan. Saya digaji kecil, saya kerjakan dengan tanggung jawab. Dan saya diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan gaji lebih besar. Sehingga saya bisa dapat menabung dan hari tua saya dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Yang terakhir, setiap orang Kristen bertanggung jawab atas segala sesuatu perkara peroleh dari Tuhan. Bila tak bertanggung jawab, yang mereka terima itu akan diambil kembali. Sekecil apapun dipercayakan kepada kita untuk melayani Tuhan, maka lakukanlah dengan segenap hati. Saya dulu
Waktu pelayanan ada Jakarta banjir. Saya lakukan. Walaupun keadaan sakit, saya lakukan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi Tuhan katakan, sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita untuk melayani Tuhan, maka lakukanlah dengan segenap hati. Jadi kita harus punya tanggung jawab dan kerja keras. Itu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya di hari tuamu, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita, memberkati kita. Dan Taurat, firman Tuhan itu kita baca, kita lakukan, kita praktekkan. Banyak orang pandai, banyak orang pintar. Tetapi yang terpenting kita harus melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau memberikan firman hari ini mengenai tanggung jawab. Kami ingin melakukan firman itu ya Tuhan, supaya kami dapat hidup lebih lagi, lebih sungguh-sungguh untuk menikmati kehidupan ini selama kami di dunia ini, Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati hamba-hambamu yang mendengarkan firman. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambahkan. Berkati usahanya, berkati apapun yang dilakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Bapa di surga. Dia telah memberi anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita akan merenungkan kebaikan Bapa di surga, kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan menyelesaikan semua dosa-dosa kita, ganjalan-ganjalan kita yang mungkin belum kita selesaikan. Secara singkat ini kita akan selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat kebaikan Engkau ya Tuhan. Sekian Bapak, apabila kami punya ganjalan, punya dosa, punya masalah, secara singkat kami akan menyelesaikannya ya Bapak. Ampuni kami. Ampuni saudara-saudara kami, saudara-saudara teman-teman kami ya Bapak. Sekian Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita ambil cawan dan kita akan mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia. Sembah Dia. Dia begitu baik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Bapak di surga. Mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.